Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abi Anin dan Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkem Larebani Bida. Yang saya hormati Dewan Guru MTS NA Al-Quran Larebani Bida. Yang saya hormati keluarga besar dan Bida. Yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Superkem Larebani Bida, dan yang saya hormati jajaran Pondok Pesantren Superkem Larebani Bida, dan yang saya hormati keluarga yang ada di rumah, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Altafunisa, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Larebani Bida. Hari ini saya mempresentasikan tentang Sulamut Taufik bab yang ke-8. Jadi yang kemarin itu bab yang ke-7, dan sekarang saya ingin mempresentasikan Sulamut Taufik bab yang ke-8. Di sini ada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat termasuk diantaranya adalah mengetahui masuknya sholat. Jadi syarat-syarat sholat itu kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Islam, kita Islam tidak kafir, terus menghadap kiblat. Kiblatnya itu menghadap ke kiblat kita, yaitu kiblat ke arah barat yang menghadap Ka'bah. Terus tamyiz. Tamyiz adalah di sini tamyiz, syarat-syarat sholat itu ada tamyiz. Tamyiz, anak yang sudah dapat makan bersuci sendiri, seperti anaknya itu sudah agak dewasa dan sudah berpikiran, sudah mempunyai akal dewasa. Terus di sini ada mengetahui bahwa sholat itu fardu. Jadi termasuk syarat sholat itu mengetahui sholat itu fardu. Terus menutup aurat, sholat itu harus menutup aurat, dan itu termasuk syarat-syarat sholat. Terus di sini tidak berkeyakinan bahwa kefarduan dari fardu-fardu sholat itu sunnah, itu termasuk syarat-syarat sholat. Terus di sini ada syarat-syarat sholat diterima sah. Di sini juga ada syarat-syarat sholat yang diterima sah, yaitu salah satunya hanya sholat yang menjadi pikiran, tidak merasa heran dengan sholatnya. Terus sholat dilakukan karena Allah. Jadi itu termasuk diterima syarat sholat diterima sah, itu harus sholat dilakukan karena Allah. Terus makanan, pakaian, tempat sholat plus tempat sholatnya itu halal, jadi terhindar dari najis kotoran. Terus di sini hatinya tertuju pada sholat. Terus di sini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ada salah satunya gerak yang banyak secara berturut-turut. Jadi ketika kita termasuk tidak gerakan sholat, itu termasuk membatalkan sholat. Ketika kita menggaruk-garukkan tangan, itu sebaiknya hanya satu tangan saja. Tapi kalau kita menggaruk-garukkan itu termasuk dan itu tidak termasuk gerakan sholat, itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini ada gerakan ceroboh. Gerakan ceroboh seperti tadi menggaruk-garukkan tangan, menggaruk-garukkan sesuatu yang gatal. Ketika sholat kita gatal terus menggaruk-garukkan, itu menggarukkannya itu harus tangan jari satu saja, tidak boleh, dan hanya 3 kali gerakan, tidak boleh lebih. Ketika sudah melebihi itu termasuk gerakan ceroboh, dan itu tidak termasuk gerakan sholat, dan itu membatalkan sholat. Terus berbicara juga termasuk membatalkan sholat. Terus gerak yang banyak secara bergerak ceroboh, ini tadi ya, gerak yang banyak secara berturut-turut dan bergerak ceroboh itu sama tadi yang saya jelaskan. Menambah rukun fi'li. Terus satu gerakan ini dengan unsur permainan, tidak boleh seperti permainan. Ini soalnya sholat itu tidak boleh seperti permainan. Terus makan dan minum, apalagi kalau sholat sambil makan dan minum, itu tentu akan membatalkan sholatnya. Niat memutuskan sholat dan menyandarkan kepada sesuatu, tidak boleh
karena itu termasuk membatalkan. Merus meneruskan rukun selanjutnya tapi punya bimbang dalam niatnya, itu juga tidak boleh, dan ragu-ragu dalam memutuskan sholat. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.